Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Shadaqallahul azim. Ashabul fadilah, para alim ulama, para asatidz, para sepuh, bini sepuh, segenap takmir Masjid Al-Furqan, Bapak Ibu jamaah sholat subuh, serta siapapun yang menyaksikan dan mendengarkan kajian pada kesempatan ini, semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ibadah kita, sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan munajat, dengan zikir, menjadi jalan bagi kita semua untuk senantiasa Allah meridhoi kita dengan istiqomah, tetap iman, tetap Islam, dan semakin banyak amalan-amalan yang kita lakukan sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula rasa terima kasih kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk dari golongan yang dengan rahmat Allah selalu membasahi lisan kita ini dengan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah. Semoga dengan rahmat Allah kita termasuk dari golongan yang selalu mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Dan semoga dengan rahmat Allah kita semua kelak mendapatkan minuman dari telaga Al-Kautsar yang telah Allah hadiahkan kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan rahmat Allah semoga kita termasuk dari golongan yang telah mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan dari baginda Rasul, sehingga kita semua selalu diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Dan semoga dengan rahmat Allah kita diakui dan termasuk dari umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita berada di bulan Dzulqa'dah, bulan yang disucikan, yang
menjadi salah satu bagian dari Ashhurul Hurum, bulan yang disucikan, yang dimuliakan, sehingga makanya disebut dengan Dzulqa'dah. Orang-orang Arab pada zaman itu tidak melakukan bepergian, tidak melakukan peperangan, tidak melakukan perdagangan. Makanya disebut dengan Dzulqa'dah. Qa'dah itu kan tempat duduk, berdiam. Maksudnya apa? Ini bulan yang istimewa. Karena ini bulan yang disucikan, maka di situ dalam surat Taubah ayat 36 Allah ingatkan, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian berbuat zalim kepada diri kalian. Jangan berbuat zalim. Berbuat zalimnya kita kepada diri kita ketika kita melakukan dosa maksiat kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Sebaliknya, kebaikannya juga berlipat ganda keutamaannya. Maka mari kita memperbanyak amalan-amalan saleh, ibadah-ibadah yang sekiranya menjadi jalan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bermunajat, berpuasa ini sangat dianjurkan. Makanya setelah bulan Ramadan, bulan yang dianjurkan untuk berpuasa adalah bulan-bulan yang hurum ini, bulan-bulan yang disucikan ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya kita lanjutkan kajian tentang doa. Pada pertemuan terakhir kita sudah mengkaji bagaimana keutamaan-keutamaan dari doa. Tapi juga kita harus mengetahui adabnya, etika berdoa. Disampaikan di sini dalam bab yang kedua, adabuhu, adabnya. Ad-du'a'u adabun yanbaghi mura'atuha nadhkuruha fima yali. Dalam berdoa itu ada adab, ada etika, ada cara yang wajib bagi kita semua untuk menjaganya, dan itu disebutkan pada pembahasan di bawah ini. Yang pertama, taharrul halal. Yang pertama, menjaga kehalalan yang ada dalam diri kita. Akhrajal Hafidh Ibnu Mardawiyah an Ibni Abbas, dikeluarkan oleh Al-Hafidh bin Mardawiyah dari Ibnu Abbas, qala talaitu hadhil ayat indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat saya membaca ayat ini di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Al-Baqarah 168. Faqama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika ayat ini sudah dibacakan, wahai manusia, makanlah kalian dari apa yang ada di bumi ini dengan cara yang halal dan baik. Maka setelah itu berdirilah Sa'ad bin Abi Waqqas. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, ud'u Allah ay yaj'alani mustajabud da'wah. Ya Rasulullah, tolong mintalah kepada Allah, doakanlah kepada Allah agar Dia, Allah, menjadikan aku termasuk yang kalau berdoa diijabah oleh Allah, atau doa-doaku diijabah oleh Allah. Jadi Sa'ad bin Waqqas itu minta kepada Allah dengan wasilah Rasulullah, meminta agar supaya Rasulullah mendoakan dia menjadi orang kalau berdoa mustajab. Faqala, maka kemudian Rasulullah menjawab, ya Sa'ad, wahai Sa'ad, atib mad'amaka, takun
mustajabat da'wah. Wahai Sa'ad, kalau kamu ingin doa-doamu mustajab, diijabah, didengar oleh Allah, atib mat'amaka, yang bagus makananmu, perbaiki makananmu, maka engkau akan menjadi orang yang doa-doanya diijabah oleh Allah. Maksudnya jaga makananmu. Yang disuruh baguskan makananmu itu jaga makananmu. Dari yang apa? Dari yang halal. Agar supaya doa-doamu diijabah. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi innar rajula la yakdifal luqmatal haram fi jawfihi ma yataqabbal minhu 40 yauman. Langsung Rasulullah bersumpah, dan demi jiwa Muhammad yang ada dalam genggaman Allah, sesungguhnya jika seorang laki-laki menelan, memakan sesuatu yang haram, menelan, kalau menelan berarti sedikit, menelan saja, memakan sesuatu yang haram, kemudian itu makanan masuk ke tenggorokannya, ma yataqabbal minhu 40 yauman, maka dia doanya tidak akan diterima selama 40 hari. Jadi kalau ada makanan, ada sesuatu masuk ke tubuh kita, selama itu ada di tubuh kita 40 hari, doa-doa kita tidak diijabah oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Wa ayyuma 'abdin nabata lahmuhu minas suhud war riba fannaru aula bi. Maka siapapun hamba itu, kalau dalam tubuhnya ada tumbuh daging, ya, yang itu tumbuhnya itu asalnya makanan yang diharamkan atau sesuatu dari hasil riba, maka tidak ada tempat yang pantas kecuali itu adalah neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya gimana solusinya? Minta kepada Allah, Allahumma ikfina bihalalika an haramika. Jadi minta kita ini kepada Allah supaya dijaga dari yang haram ini. Biasanya habis Jumatan itu imam doanya begitu. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, aghnina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka ya arhamar rahimin. Atau yang tadi saya baca tadi, Allahumma ikfina bihalalika, ya Allah cukupkan aku dengan rizki yang halal, an haramika, dan jagalah kami dari rizki yang diharamkan, dan berilah kami kecukupan dengan fadilahmu, dengan keutamaanmu, amman siwaka, yang tidak mungkin aku peroleh dari selain engkau. Coba bareng-bareng, Allahumma ikfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka ya arhamar rahimin. Ikfina bihalalika, ikfina bihalalika, ikfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka ya arhamar rahimin. Hafal sudah semuanya? Ya Pak? Hafal? Insyaallah.
Kalau keroyokan memang banyak hafal. Ya minimal sudah ada di filenya kita ya. Jadi minta, ya Allah cukupkan kami dengan yang halal dan jauhkan kami dari yang haram. Jadi biar kita ini dijaga oleh Allah. Gitu. Insyaallah ta'ala minal aminin. Jadi yang pertama, adab berdoa itu jaga dari makanan yang masuk ke tubuh ini, jangan sampai yang diharamkan. Wa fi musnadil Imam Ahmad wa sahih Muslim an Abi Hurairah. Dan dalam kitab Musnad Imam Ahmad dan kitab Sahih Muslim dari Abi Hurairah qala, dari sahabat Abi Hurairah beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ya ayyuhan nas innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Kata Rasulullah, sesungguhnya wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik, maha baik. Maka dia Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Jadi kalau menghadap ke Allah, kalau berdoa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, ini semuanya harus baik. Baik dalam arti baik yang sebenarnya juga, bukan hanya penampilannya. Semuanya, kehalalannya, kebaikannya. Wa inna Allah amaral mu'minina, dan sesungguhnya Allah memerintahkan kaum mukminin bima amara bihil mursalin. Allah memerintahkan kaum mukminin sebagaimana perintah itu juga diperintahkan kepada para rasul-rasul. Amarul mursalin. Faqala, maka kemudian juga Allah bersabda, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'malu salihan innani bima ta'maluna alim. Itu tadi yang pertama kepada manusia. Sama, perintah ini juga berlaku bagi rasul. Allah nyatakan, wahai para rasul, makanlah kalian dari yang baik-baik dan berbuatlah kalian yang saleh, berbuatlah yang baik. Sesungguhnya aku, kata Allah, mengetahui dan sangat tahu atas apa yang kalian perbuat. Wa qala, dan Allah berfirman kemudian, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Jadi pertama umum manusia, kemudian para rasul. Nah sekarang khusus lagi nih kepada kaum mukminin. Hai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari yang baik-baik, dari apa yang telah kami berikan kepada kalian. Tsumma dzakara ar-rajulu yatilu safar ash'atha aghyar. Maka kemudian diceritakan, diingatkan oleh kitab ini tentang seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang, perjalanan berat, sampai membuat dirinya itu kelelahan, kepayahan. Dalam keadaan kebingungan itu, wa mat'amuhu, makanannya itu haram, wal malbasuhu haram, pakaiannya juga haram, wa ghada bil haram, dia makan dari yang haram-haram, yamuddu yadaihi ilas sama. Dalam keadaan kesulitan itu, orang yang dalam perjalanan ini, orang yang makanannya yang dimakan yang haram ini, kemudian pakaiannya yang yang digunakan yang haram ini, dalam keadaan kesulitan seperti yang dia alami, dia kemudian mengangkat tangannya, menjulurkan tangannya ke langit dan berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, fa anna yastajabu dzalik. Ketika dia berkata, ya Tuhanku, ya Tuhanku, lah bagaimana mungkin aku mengijabah doa-doanya?
Na'udzubillahi min dzalik. Jadi jangan-jangan saya panjenengan selama ini doa, waduh ya kok aku wis ping-piron donga. Waspadalah, waspadalah. Ini. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah. Sudahlah. Yang begini-begini nih doanya, makanya saya sering nyebutkan semoga kita dirahmati oleh Allah. Wis kalau kita tempatnya salah, tempatnya dosa, tempatnya macam-macam, wis semoga kita dirahmati oleh Allah. Nggak bisa. Walaupun susah, bajunya sudah compang-camping, perjalanan jarak jauh, munajat dia, ya Rabbi, tolong, tolong, tolong. Ya apa kata nolong? Wong dilanggar kabeh. Ya Allah. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Semoga kita semua dijaga oleh Allah untuk selalu mengambil, memakan yang halal. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita ini termasuk dari golongan yang yakin, biar saya ambil yang halal, walaupun sedikit tapi semoga barokah. Atau yang kedua, biar tidak apa-apa, saya ambil yang banyak asalkan halal. Amin ya rabbal alamin. Mau yang mana, Pak? Sudah tahu nanya. Masya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, adab berdoa, istiqbalul kiblah in amkana. Kalau bisa ketika berdoa itu menghadapnya ke kiblat. In amkana, kalau bisa, kalau memungkinkan. Ngadapnya kiblat. Tapi jangan kebacut. Nanti pas di bis karena keadaan tertentu, ya, di kapal laut karena keadaan emergensi, atau di pesawat karena keadaan emergensi, ini bisnya ngadap ke timur, orangnya ngadap ke barat, gini, maksa Pak, guling temen ini Pak, iya, loh, takut sapa sampean? Dari ustadku, wadah, saya kena. In amkana, kalau bisa, kalau memungkinkan. Jadi yang kedua, dalam berdoa kalau bisa menghadap kiblat. Tapi kalau dalam perjalanan, ya kemana kita arahnya itu? Faqad kharaja an-nabiyyu yastasqa fada'a wa istasqa wa istaqbala al-qiblah. Dasarnya apa? Bahwa sungguh Rasulullah pernah keluar. Rasulullah keluar, Nabi keluar untuk melaksanakan salat istisqa, minta hujan istisqa. Fada'a wa istasqa. Kemudian Rasulullah ini berdoa minta kepada Allah, minta agar supaya diturunkan hujan. Dan pada waktu itu beliau menghadap kiblat. Makanya kalau istighosah menghadap kiblat. Kalau imamnya bolehlah menghadap jamaahnya. Kalau memungkinkan menghadap ke kiblat. Jadi semua ini kalau bisa menghadap kiblat. Itu yang kedua. Yang ketiga, adab dalam berdoa, mulahadatul awqatil fadilati wal halatis syarifah. Memperhatikan, nah ini Pak, memperhatikan waktu-waktu yang utama dan keadaan yang istimewa. Kayaumi Arafah. Satu, seperti hari Arafah. Oh, jangan dibuang ini. Jangan sampai terlewatkan ini hari Arafah. Makanya bulan Dzulqa'dah dan 10 hari di bulan Dzulhijjah ini juga istimewa. Ini ada peristiwa di mana Nabi Musa itu
diberi tugas bersama Nabi Harun. Istimewa ya. Hari Arafah apalagi. Barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah, ya, keutamaannya diampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Karena pada hari itu Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Makanya Rasulullah sampaikan, kita lebih berhak dari mereka, dari Bani Israel. Puasa. Yang berikutnya, wa syahru Ramadan, bulan Ramadan. Masya Allah, doa-doa mustajab, waktu yang istimewa. Wa birrul Jum'ah, dan kebaikan yang ada pada hari Jumat. Jumat itu mulai kapan? Mulai setelah asar, Pak. Itu sudah masuk Jumat itu. Iya, Kamis setelah asar maksud saya. Setelah asar itu sudah masuk hari Jumat itu. Dan ingat, yang istimewa lagi pada hari Jumatnya itu banyak. Ya. Kapan? Selain ketika di antara dua khotib, di antara dua khutbah, ketika khotib duduk itu, juga di waktu setelah asar, Pak, sampai sebelum maghrib. Itu waktu mustajab. Ya Allah, semoga kita semua dirahmati oleh Allah, bisa menggunakan waktu-waktu tersebut untuk bermunajat, berzikir, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke berapa? 1, 2, 3, 4. Wa thuluthul akhir minal lail. Ini yang umum sudah tahu semua. Sepertiga malam. Iya. Jadi Bapak kalau bangun jangan langsung piala Eropa, Pak. Ambil wudu, sholat dulu, baru piala Eropa. Iya. Jangan piala Eropa, timnya kalah wis males turu maneh. Wadah. Ini. Jadi suluth, sepertiga akhir dari malam. Wa waktu sahur, dan waktu sahur. Jadi waktu sahur itu jangan lupa, karena saya sampaikan, Allah itu membangga-banggakan hambanya yang beristighfar di waktu sahur. Makanya kalau sudah tahajud itu istighfar sampai sebelum subuh. Istighfar. Setelah subuh ganti tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu keutamaannya hadis Nabi itu, bahwa barang siapa yang membaca tasbih di pagi hari itu, dia walaupun mempunyai dosa sebanyak buih di lautan, diampuni oleh Allah. Masya Allah, rahmat Allah ini besar sekali kepada kita semua. Semoga kita semua dengan rahmat Allah mampu mengamalkan amalan-amalan tersebut. Amin ya rabbal. Berikutnya, wa athna as-sujud, ketika kita bersujud. Kayak saya kalau di Al-Furqan, kalau Ustadz Arif ini sujudnya terakhir ini mesti lama. Sudah tahu semua, makanya saya ini bisa ya. Sama di tempat saya di sini ngerti sudah. Gunakan untuk munajat itu. Munajat, tapi jangan bersuara, dalam hati saja. Minta kepada Allah. Minta semuanya. Apa cuma waktu sholat berjamaah? Bukan. Setiap saat panjenengan sholat tahajud, sholat duha, gunakan itu. Gunakan dengan baik. Munajat kepada Allah. Waktu yang istimewa. Kemudian kapan lagi?
wa nuzulul ghaith, wa nuzulul ghaith. Kapan itu? Turunnya hujan. Ya, tapi jangan kebacut, Pak. Nanti hujan turun, dungo. Enggak juga. Hujan, jenengan lagi nyetir, hujan, munajat kepada Allah. Nah terus gimana Ustaz? Nyetir, doa, lepas setir. Oh jangan, bahaya Pak, urusan yang lain ini. Jadi tetap begini. Bismillah, munajat kepada Allah, minta kepada Allah. Kata ulama, nuzulul ghaith tadi itu, turunnya hujan itu Allah sedang menurunkan rahmat, nikmat kepada kita semua. Jadi ketika waktu-waktu seperti itu gunakan untuk bermunajat kepada Allah. Berikutnya, wa bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah. Jangan ngobrol. Mereka nanti wadah ini. Gunakan untuk munajat, minta kepada Allah. Mohon kepada Allah. Selanjutnya, wal tiqaul juyush, ketika bertemunya pasukan perang. Oh, itu dungo, Pak. Dungo, mustajab ya. Tapi semoga gak ada perang. Na'udzubillahi min. Nah, ini ceritanya waktu-waktu yang mustajab. Ketika dua pasukan bertemu ya. Mau berperang, siap berperang, doanya mustajab. Kalau tatap. Lah kalau sudah deredek duluan, dungano kacau Pak, dungane Pak. Wah. Sudah deredek ya Allah. Wa indal wajli wa riqatul qalbi. Berikutnya, ketika dalam keadaan takut dan ketika hati sedang bersedih, itu berdoa. Makanya ada ulama yang mengatakan, kita ini nggak tahu kapan waktu di mana kita bisa merasakan bahwa doa kita diijabah. Tapi ketika momen, saya yakin kita pernah mengalami, ketika suatu saat kita ini munajat, doa kepada Allah, tiba-tiba kita merasa tenang, air mata keluar. Nah itu nikmati. Tapi kan nggak bisa diulang kayak gitu-gitu. Jadi pernah kita merasa dungo kok moro-moro Pak, tiba-tiba itu netes air mata, nikmat sekali. Nah itu tambahi doanya, mintanya kepada Allah. Ketika kita bersedih, ketika kita hati ini bersedih, dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan kesusahan, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adab dalam berdoa. Yang ketiga, selanjutnya diterangkan dalam bagian dari waktu yang mustajab dan keadaan yang istimewa itu ada beberapa penjelasan hadis. Yang pertama, fa'an Abi Umamah, dari Abi Umamah, qala, berkata beliau, qila, katanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyud du'ai asma, doa apa yang paling didengar? Doa apa yang paling didengar? Qala, jawful lailil akhir, yaitu ketika engkau berdoa di akhir malam, di penghujung akhir malam, ya sepertiga malam tadi itu. Wadabarus salat al-maktubat, dan setiap
engkau selesai melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, ini ada cerita, Pak. Ada kaitannya dengan yang menjaga kehalalan tadi. Pada zaman Rasulullah ada sahabat namanya Ibnu Dujana, bukan Durjana ya. Ibnu Dujana Simak bin Khurasa. Sahabat Nabi ini setiap subuh selesai sholat langsung pergi meninggalkan masjid. Kurang berapa menit? Masih lama? 20. Ya. Jadi sahabat yang bernama Ibnu Dujana ini setiap sholat subuh langsung pergi. Rasulullah memperhatikan ini. Kemudian pada kesempatan yang lain Rasulullah kemudian mencegat, bertanya, "Wahai Ibnu Dujana, kenapa kamu tidak menunggu aku berdoa baru kemudian engkau tinggalkan masjid ini?" Maka dengan terbata-bata beliau itu menyampaikan, "Ya Rasulullah, saya tidak bisa mengikuti doa bersama panjenengan setelah sholat karena saya terburu-buru pulang ke rumah. Di rumahku itu ada pohon kurma ya Rasulullah. Ada pohon kurma yang dahannya itu ke arah halamanku ya Rasulullah. Kalau angin itu berhembus, maka jatuhlah buah-buah kurma tadi. Sedangkan aku keluarga yang penuh dengan kekurangan ya Rasulullah. Aku tidak mampu ya Rasulullah. Yang aku khawatirkan karena kami ini adalah keluarga yang penuh kekurangan. Anak-anakku kalau bangun dari tidurnya, apapun yang ada yang bisa dimakan ya Rasulullah. Termasuk anak-anakku ini pernah menyaksikan aku ya Rasulullah. Kurma tetanggaku yang jatuh itu dimakan oleh anak-anakku ya Rasulullah. Sungguh ketika aku melihat itu ya Rasulullah, aku paksa anak-anakku untuk mengeluarkan kurma yang telah ada di mulutnya itu. Aku bilang kepada anak-anakku ya Rasulullah, jangan sampai nak engkau mempermalukan ayahmu ini kelak pada hari kiamat karena engkau memasukkan makanan yang bukan hak kita untuk kita makan. Jangan lakukan. Jadi aku keluarkan ya Rasulullah. Masya Allah. Ya Rasulullah, sungguh tidak ada alasan lain. Kami walaupun penuh dengan kekurangan ini, jangan sampai mengisi tubuh kami dengan hal-hal yang haram ya Rasulullah. Ini alasanku kenapa aku lebih cepat pulang sebelum anak-anakku bangun dari tidurnya. Rasulullah mendapatkan cerita seperti ini kemudian berkaca-kaca ya. Hampir menangis. Maka kemudian ditanya, siapa pemilik kurma itu? Setelah dicari ternyata mohon maaf adalah pemilik dari orang-orang yang munafik, golongan orang munafik. Dicari karena sudah menjadi masalah buat Ibnu Dujana ini. Ketika bertemu kemudian ditawar oleh Rasulullah, "Wahai fulan, apakah engkau benar pemilik pohon kurma ini?" "Benar ya Rasulullah." "Kalau begitu saya ingin membeli pohon kurmamu itu. Akan aku ganti pohon kurmamu itu dengan 10 pohon kurma yang lebih baik, yang pohonnya terbuat dari logam emas, kemudian dijaga oleh para bidadari." Dasar munafik, Pak. "Ya Rasulullah, saya tidak menerima pembayaran dengan tidak kontan.
Saya kontan Rasulullah. Tidak bicara nanti kapan. Jadi tidak mau dapat di akhirat, tidak mau dia. Terus kamu mintanya berapa? Saya minta sekarang juga dengan harga yang istimewa. Kemudian saat itu ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq langsung ngomong, saya beli satu pohon kurmamu itu dengan harga sepaling baiknya pohon kurma yang ada, yang tidak ada di sini. Paling topnya itu. Dibeli dengan harga 10 pohon kurma dan kualitasnya paling baik. Padahal tidak paling baik itu pohon kurma itu. Pulang ini Pak orang munafik ini. Dalam hatinya dia senang. Karena satu pohon kurmanya bisa menghasilkan keuntungan 10 kurma. Dan apa katanya? Itu pohon-pohon kurmaku. Dia masih ada di halamanku. Walaupun jatuh ke rumahnya Ibnu Dujana, tapi sebagian banyak jatuh ke tempatku. Kak tak kayak nonang Ibnu Dujana ya. Gak saya kasih ke Ibnu Dujana pohon kurma ya. Biar tetap punya aku, walaupun aku sudah jual kepada Abu Bakar As-Siddiq. Allahu Akbar. Dengan izin Allah tengah malam pohon kurma ini bisa bergeser, Pak. Seakan-akan tidak pernah ada pohon kurma di halaman orang munafik ini. Allahu Akbar. Jadi kalau ada orang setelah sholat subuh mencetak langsung bangun, berarti dia ada perlu. Jadi makanya jangan sampai disia-siakan. Setelah sholat itu gunakan untuk berdoa, munajat kepada Allah. Rawahu Tirmidzi bisanadin sahih. Riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Yang kedua, wa an Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru ad-du'a fa qaminun ay yustajaba lakum. Dari sahabat Abi Hurairah, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesuatu yang paling dekat bagi hamba terhadap Rabb-nya, terhadap Tuhannya, sesuatu atau saat yang paling dekat antara hamba dan Tuhannya ketika dia sedang bersujud. Jadi gak ada waktu yang paling dekat kecuali di saat bersujud. Disampaikan di sini, fa'aktsirud du'a, maka perbanyaklah kalian berdoa. Karena di saat itu banyak harapan dari doa-doa yang dimunajatkan itu untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hati-hati Pak. Ini juga selain bisa menjadi waktu yang mustajabah, bisa juga menjadi buah si malakama ini. Sujud, yang lain dungo, dia barusan lembur, capek, sholat subuh, wah. Iya, yang lain assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Katanya sebelahnya, dungo apa cik suwe iki kan. Kebablasan, ya Allah. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa qad jaa fi dzalika haditsun katsirah manthurah fi thanayil kutub. Hal tentang tersebut ini banyak dikaji, banyak dibahas dalam kitab-kitab. Berikutnya, penjelasan berikutnya dalam adab berdoa. Kurang berapa menit? Masih lama ya?
Nanti kalau 5 menit saya diingatkan. Yang keempat, raf'ul yadaini hadawil mankubain. Mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak ini. Jadi begini. Namanya berdoa itu gini Pak, sejajar. Berdoa tangannya di bawah. Gitu masih kretek-kretek lagi, kretek-kretek. Iki jaluk taya opo iki? Katanya malaikat. Sing bener John. Ya apa jaluk ta? Makanya kalau ndonga itu kan kadang cuma ditaruh di pahanya. Kadang kretek-kretek lagi, dikretek bunyi gitu. Kan enggak sopan. Lawang kita minta ke orang tua saja sopan, ke pimpinan mau izin sopan, minta tolong ke tetangga, ke teman sopan. Ini ke Allah, ya Rasulullah. Jadi angkat tangannya, Masya Allah. Kenapa? 5 rawahu Abu Dawud an Ibni Abbas, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Ibnu Abbas, qala al-mas'alatu an tarfa'a yadayka hadawal mankabaika aw nahwahuma wal istighfar an tasira bi isba'i wahida. Jadi hendaklah mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak ini. Kemudian yang kedua memohon ampun, ya, memohon ampun dengan menunjukkan jarinya. Ini ada yang memberi contoh dengan beristighfar seperti ini. Wal ibtihalu an tamidda yadayka jami'an. Dan ketika berdoa hendaklah engkau menjulurkan tanganmu semua. Mintanya begini. Warawa an Malik bin Yasar annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari Imam Malik bin Yasar, sesungguhnya sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa idza sa'altumullah fas'alu bi butuni akfakum wa la tas'alu bi duhuriha. Kalau minta ke Allah, mintalah seperti ini, bibutuni, dalamnya telapak tangan ini. Jangan minta luarnya. Nah, ini kan. Jadi minta itu begini. Jadi jangan sampai begini. Apa ada? Wallahu a'lam. Ini keterangannya seperti ini. Makanya kalau berdoa itu begini, jangan begini. Nah. Ini kan susah. Ikut yang mana ya begini? Nah. Atau begini malah. Nah, ini ikut yang mana ini? Hati-hati. Jadi begini minta. Warawa an Salman annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Salman, sesungguhnya sallallahu alaihi wasallam, beliau Rasulullah SAW bersabda, inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi ay yaruddahuma safran. Kata beliau Salman, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Tuhan kalian yang penuh dengan keberkahan dan maha tinggi itu adalah hayyun karim, maha hidup dan maha mulia. Maka dia Allah itu malu. Allah itu malu kepada hambanya jika hambanya itu mengangkat tangan berdoa meminta kepada Allah, kemudian ditolak atau dia kembali dengan membawa hasil yang kosong, membawa tangan hampa, tidak membawa hasil dari doa-doanya. Jadi makanya kita ini berdoa ini mengangkat tangan, malu kalau sudah begini, ya Allah. Jadi semua doa-doa kita insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang kelima, terakhir ya. Ini hawanya sudah nggak tenang ini, gelisah ya. Ini ada sensornya Pak, ini 2 ya. Sensor ini. Sudah obah kanan, obah kiri ini. Memang sekarang musim hujan memang. Ayyabda'a bihamdillah wa tamjidihi wa thana alaihi wa yusalli ala nabi lima rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa Tirmidzi wa sahahu an Fadala bi Ubaid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yad'u fi salatihi lam yumajjidillah ta'ala wa lam yusalli ala nabi faqala ajal hadha thumma da'ahu faqala lahu aw li ghairi idza shalla ahadukum falyabda bitamjidi rabbih jalla wa azza wathana alaihi thumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yad'u bima syaa. Jadi adab berikutnya ketika berdoa hendaklah dimulai dengan memuji Allah. Jadi memuji Allah dulu, memuliakan Allah dulu. Setelah itu membaca sholawat kepada Nabi. Rawahu Abu Dawud, riwayat ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, wan Nasa'i, yang Nasa'i, wat Tirmidzi, yang Tirmidzi, dan disahihkan. Kemudian dari Fadalah bin Ubaid, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, suatu saat Rasulullah itu mendengar seorang laki-laki, dia berdoa dalam sholatnya, dia tidak memuji Allah, dia juga tidak bersolawat kepada Rasulullah. Kemudian dia berkata, kamu kok cepat sekali dalam berdoa? Kemudian Rasulullah bersabda kepadanya dan kepada selainnya, kalau kamu berdoa, di sini makna sholat itu berdoa, hendaklah salah seorang dari kalian memulainya dengan memuji Tuhannya yang maha mulia, yang maha tinggi, kemudian membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdoa atas apa yang diinginkannya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Begitu. Termasuk nanti ditutupnya begitu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Gitu. Jadi kalau berdoa etikanya Allah, Rasulullah, doa. Tutup Rasulullah, doa. Alhamdulillah. Jadi jangan langsung main tembak saja. Karena tahu waktu mustajab ini. Ya Allah, berilah kami rezeki yang luas, rezeki yang luas, rezeki yang luas. Yang dia ada di kepalanya cuma rezeki yang luas, rezeki yang luas. Lupa dia ada memuji Allah, membaca sholawat kepada Rasulullah. Berapa menit? Ya, pas. Ini Ini yang bisa saya sampaikan, kekurangan milik saya. Semoga Allah yang menyempurnakan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Ra
Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma allimna ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma rizqna ilman ladunniya wa ilman nafi'a wa amalan salihan waftah qulubana wa qulubahum futuhal 'arifin waj'alna wa iyyahum min ulama'ikal 'amilin al-mukhlasin wa nafi'un lil muslimin. Ya Allah, kami memohon keberkahan dari majlis ilmu kami ini. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami apabila mereka telah mendahului kami. Ya Allah, ampunilah mereka, angkatlah derajat mereka, muliakanlah kedudukan mereka, jadikanlah kubur mereka sebagai bagian dari surga-Mu. Ya Allah, bagi orang tua kami yang masih hidup bersama kami, ampunilah kami dan mereka, barakahilah hidup kami dan mereka, anugerahkanlah kami dan mereka husnul khatimah. Ya Allah, berilah kami kesempatan untuk berbakti kepada mereka, untuk membahagiakan mereka dengan rahmat-Mu, dengan ridha-Mu. Ya Allah, Ya Allah, anugerahkanlah kami keluarga yang barakah, sakinah, mawaddah, warahmah. Anugerahkanlah kami anak-anak yang saleh salihah, dari golongan yang mendirikan salat, dari golongan yang menegakkan salat. Ya Allah, jadikanlah kami dan mereka dari golongan yang istiqamah membaca Al-Quran, menghafalkannya dan mengamalkannya. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan rizki yang halal, rizki yang luas, yang dengan rizki itu menjadikan kami semakin bersyukur kepadamu. Ya Allah, apabila di antara kami, jamaah kami, keluarga jamaah kami saat ini sedang sakit, Ya Allah, ringankanlah sakit kami dan mereka, angkatlah sakit kami dan mereka. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram, berilah kami keselamatan, kesehatan, kemudahan dari wabah yang melanda kami ini. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.